Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Agung Kurniawan dengan NIM 05577426 dari UPBJ Purwokerto. Di tugas 2 basis data ini saya akan mengerjakan di sini ada contoh kasus untuk tugas kedua ini, entry relationship diagram atau dimasukkan ke dalam ERD atau entry relationship diagram. Jadi di sini saya buatkan ke dalam sebuah data MySQL atau MariaDB. Nah, di sini kita masukkan ke SM-nya dulu. Di sini saya sudah siapkan. Lalu Apache dan MySQL itu diklik startnya keduanya. Nah, setelah diklik terus pilih bagian admin MySQL. Nah, di sini udah masuk ya localhost-nya. Di bagian localhost-nya ini sudah saya buatkan folder tugas 2 di sini. Jadi setelah di sini kita buat tabel-tabel di SQL. Nah, di sini itu dikasih saya yang tadi diagram tadi. Nah, kemudian kita cocokkan dengan ini ya, dimasukkan ya. Saya buatkan dulu. Nah, sudah saya buatkan tabelnya. Jadi ke tabel yang pertama yang kita bakal tabel administrator, kemudian di sini ada bagian admin. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan untuk tabel ini untuk adalah penyimpanan sebuah data berupa angka begitu ya, bilangan bulat bukan bilangan koma. Jadi setelah itu ada primary key, ini adalah untuk penanda utama membedakan setiap data. Misalnya di sini ada administrator, itu primary key-nya admin, ada primary admin, yaitu pasti bakalan beda-beda setiap tabelnya. Untuk bagian atau increment ini itu adalah fitur yang digunakan untuk bisa menambahkan angka dengan otomatis. Ketika kita ketik 1, nah itu nanti bakal seterusnya bakal ngurus 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Enggak kita namain satu-satu gitu. Waktu jaga ini kita pakai tipe data varchar. Varchar itu tipe data untuk menyimpan sebuah teks. Nah, ini saya pakai angka 50, artinya kalau angka 50 ini berarti dia itu bisa memuat sampai 50 karakter. Nah, untuk admin di sini juga pakai varchar, cuma 30 karakter saja. Oke, setelah sudah seperti ini kita langsung go. Nah, tinggal kita buat tabel yang lainnya. Oke, jadi di sini sudah dibuatkan tabel-tabelnya. Kemudian habis semua sudah di insert, kita masuk ke tabel pasien. Nah, di tabel pasien ini kita masukkan di value ini, kita masukkan contoh umur. Ini value itu umur ya, value itu umur. Nama pasiennya itu misalkan kita Vina, perempuan, asal dari Purbalingga ini ya. Oke, nah kita masukkan semuanya.
Oke, jadi di sini ada dari datanya ya. Kita bikin 5, 1, 2, 3, 4, 5, nama-nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kemudian setelah kita bikin data tabel pasien ini, kita masuk ke administrator, kemudian kita di bagian struktur sini. Nah, di bagian struktur ini kita bakal bikin indeksnya, kita tambahkan indeks, kita klik more. Indeks. Nah, ini sudah terbuka ya untuk kunci silvernya ini. Nah, kita bakal tambahkan satu itu ke admin, ID admin, ID dokter, ID dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kita semuanya merubah ke indeksnya ya. Maka setelah semuanya ditambahin indeksnya, kita masuk ke bagian tugas 2 tadi di pojok sini ya. Mari ke tugas 2 ke desainer. Nah, kita keluarkan dulu, kita sesuaikan sama dengan di tugas 2. Samakan yang ada di tugas 2 seperti ini ya. Samakan. Lalu kemudian kita save page tugas 2. Lalu kemudian kita buat relationship. Nah, kita hubungkan yang bersama. Di sini ada ID pasien dan ID pasien. Nah, di sini kita pilih cascade ya. Oke. Oke. Jadi seperti ini ya. Setelah itu kita ke sum, ke PowerShell di sini ya. Kita akan buka yang namanya database. Kita bukakan dulu. Ketik MySQL. Terus kita buka namanya show database. Nah, ini adalah database yang ada di MariaDB. Ada 6 row ya. Kita fokus ke tugas 2 ini. Jadi kita pilih use tugas 2. Nah, ini sudah masuk ke database-nya tugas 2. Nah, kita lihat tabel yang sudah kita bikin ya. Nah, ini tabel sudah kita buat. Kita coba bandingkan di sebelah ini ya.
sesuai dengan assignment tadi ada di daftar My PHP Admin di sini ya. Administrator, daftar, dokter, admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian sekarang kita bakal cek kita udah input data-data di dalam tabel pasien. Kita coba ini ya, kita coba cocokkan yang sebelah sini. Pasiennya ada Vina, Agus, Budi, Abdul, dan Septian. Perempuan, laki-laki, dan perempuan. Nah kemudian ini sudah sama yang tadi. Kita coba lihat pasien yang jenis kelamin perempuannya saja ya. Nah di sini muncul hanya jenis kelamin perempuannya saja. Begitu jenis kelamin laki-laki pun sama, akan digantikan. Dan kalau kita coba ini ya, cuman kita ganti L. Nah ini sama ya, laki-laki, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah kita coba cek di alamat pasien ya. Kita coba show lengkap semua atau tidak. Nah, yang tadi sudah input di sum. Di sini nama pasien dan jenis kelamin dan juga alamat pasien seperti itu, sama ya. Saya kerjakan lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan, dan juga penjelasannya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.